Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita teman-teman ya akan membuktikan gitu ya orang-orang yang awal mulanya bagaimana ya, yang awal mulanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Inilah eh, yang kita akan ungkap bersama-sama ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dulu dan share video ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita dulu reaction ya. Video-video yang bikin satu Indonesia diadu domba. Ya, kita dengerin dulu. Soal ijazah Jokowi. Drama ijazah Presiden Jokowi makin panas. Dian Sandi, orang pertama yang disebut menyebar ijazah Jokowi, akhirnya buka suara dan membantah semua tudingan. Dibantah. Ia menyatakan tidak mengklaim mendapatkan ijazah itu langsung dari Jokowi. Dian bahkan menyebut Roy Suryo sebagai penyebar hoaks setelah Roy mengaku ijazah yang dianalisisnya bersumber dari media sosial, bukan dari sumber resmi. Jadi bukan dari sumber yang resmi teman-teman ya. Ini ulahnya RS sebenarnya gitu ya. Jadi ini terbuka gitu. Saat di Kompas TV, Roy Suryo tampak gelagapan ketika ditanya kuasa hukum Jokowi. Nah, gelagapan dia. Ia akhirnya mengakui foto ijazah itu ia ambil dari media sosial, dan bahkan siap mengambing hitamkan pemilik akun jika terbukti salah. Dian pun melawan balik dengan bukti video dan rekaman podcast yang menunjukkan ia tidak pernah mengklaim ijazah itu dari Jokowi. Dari video ini saja saya sudah bisa menuntut Pak Roy Suryo secara hukum, tulis Dian Sandi dalam unggahannya. Siapa menurutmu yang seharusnya bertanggung jawab dalam polemik ini? Nah, ini orang-orang yang sudah mulai panik teman-teman ya. Mulai panik mereka ini teman-teman. Jadi saling menuduh jadinya. Tadinya saling berkoar-koar gitu, dan akhirnya udah mulai dilaporin Pak Jokowi, ini mereka udah mulai saling nuduh. Ini ya teman-teman, ini kocak sebenarnya ya. Bawaannya ya kocak lah gitu ya. Nah, ini lagi pakai bismillah lagi ya kan. Deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT Roy Suryo Noto Diprojo MKes, Dr. Eng Rismon Hasyanipar STMT, Eng Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Tuntut Yang pecah belah siapa? Mereka ini yang nanya-nanya, akhirnya bikin berita hoax gitu ya. Terus spanduknya ini lagi nih, spanduknya rakyat menuntut gitu ya. Rakyat mana? Rakyat Konoha. audit forensik ijazah Jokowi. Sehubungan dengan adanya laporan polisi terhadap KMRT Roy Suryo Noto Diprojo MKes, Dr. Rismon Hasipolan Sianipar, Rizal Fadila SA, dan Dr. Tiva, kami tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia TAAIBBL SBI bersama para tokoh, ulama, akademisi, Bawa-bawa tokoh ulama lagi ya. perwira TNI menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Iya benar Pak, dijamin konstitusi. Tapi kalau memfitnah itu udah nggak bener. Ya harus dituntut itu, harus ini fitnah itu bahaya ya. Negara harus hadir menjamin Ya bahayanya buat apa? Buat generasi muda kita ya, anak cucu kita. pelaksanaan hak konstitusi, bukan malah melakukan kriminalisasi. Kedua, segala bentuk pandangan, pendapat, analisa, dan kesimpulan terkait ijazah Jokowi palsu berdasarkan data, fakta, dan kajian ilmiah yang disampaikan oleh KMRT Roy Suryo Noto Diprojo, Dr. Rismon Hasiholan,
Rizal Fadila SH dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc adalah bagian dari hak konstitusional kebebasan berpendapat setiap. Nah ini ya, dia bilang sekarang ini adalah hak berpendapat. Tapi menurut saya teman-teman, ini bukan hak berpendapat. Kalau membabi buta seperti ini, artinya ini adalah nyebar hoaknya gitu, sangat membenci gitu ya. Kalau nggak suka ya lapor aja gitu ya, lapor, selesai gitu ya, biarkan nanti di persidangan dibahas gitu ya. Jangan berkuar-kuar ngajak yang lain mengadu domba gitu ya. Lihat negara luar tuh sudah bikin kirim ke planet lain, kita ngurusin ijazah palsu mulu ya kan. Ya, kita lanjut teman-teman. Setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Ketiga, tindakan sejumlah pihak yang membuat laporan polisi terhadap Roy Suryo, terhadap Rismon Sionopar, terhadap Rizal Fadila dan terhadap Dr. Tifa adalah tindakan yang tuna konstitusi, tak beretika. Nah, giliran dilaporin ya kan. Katanya nggak punya konstitusi gitu ya. Aduh, yang nggak beradab mereka ya kan. Dan tak siap dengan perbedaan pendapat. Nggak siap dengan perbedaan pendapat. Ya kita di sidang nanti kita adu gitu, diadu sama pengacara dan sebagainya gitu. Kalau berpendapat boleh, tapi kalau membabi buta berkuar-kuar gitu, ininya itu namanya memfitnah, memframing gitu. Semakin lama kamu berkuar-kuar, fitnahan kamu ini semakin dibenarkan gitu teman-teman ya. Makanya Pak Jokowi ngelakuin tindakan ini. Ya wajar, dia juga warga negara biasa gitu loh. Sekarang ini ya dia juga punya hak dia untuk melaporkan gitu loh. Sekarang dilaporkan, kalian bilang ini melanggar dan sebagainya, kan kocak. Sedangkan respon kepolisian yang langsung menerima laporan tanpa melakukan pengkajian yang mendalam bahwa materi muatan dari hak konstitusi, bahwa materi muatan yang disampaikan adalah bagian dari hak konstitusi, mengkonfirmasi bahwa negara setelah secara telanjang memamerkan tindakan inkonstitusional. Nah, giliran diterima laporannya, ya kan, terus langsung bergerak. Dibilang ini, aduh, permainan gitu ya antara pemerintahan, kepolisian sama, ya langsung kok ditindak gitu ya. Ya ditindak lah Pak, Bapak membuat kegaduhan gitu. Ini membuat perpecahan antara rakyat gitu, warga gitu ya, cari dukungan dan sebagainya. Ini yang bahaya teman-teman ya. Dengan melakukan kriminalisasi terhadap rakyatnya sendiri. Dibilang kriminalisasi, ini kan dari mana coba kriminal ya kan? Aduh, ini kan haknya Pak Jokowi karena dia merasa kalau keluarganya dan sebagainya, dirinya itu difitnah gitu loh. Keempat, tindakan saudara Jokowi yang tidak melakukan pelaporan polisi sendiri atas tuduhan pencemaran dan fitnah ijazah palsunya, lalu membiarkan elemen rakyat lainnya melakukan pelaporan, mengkonfirmasi saudara Jokowi telah melakukan adu domba dan pecah belah. Nah ini dibalik teman-teman yang bilang, aduh, mereka Pak Jokowi yang mengadu domba. Lah yang mulai siapa gitu loh. Orang Pak Jokowi, dia itu jadi gubernur, jadi wali kota, aman-aman aja ijazahnya ya. Kalian ini yang kurang kerjaan gitu, atau cari sensasi ya. Elemen anak bangsa tanpa mendapatkan kepastian terkait keaslian ijazah Jokowi. Kelima, akar masalah dari kegaduhan ijazah Jokowi dapat dituntaskan dengan melakukan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Diaudit ya. Udah kayak keuangan aja ya teman-teman ya. Diaudit, oke diaudit. Baru kali ini
ijazah di audit nih. Saya baru denger di audit ya bahasanya gitu ya. Negara harus hadir untuk melerai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tadi teman-teman ya. Ini sangat-sangat kocak sih menurut saya teman-teman. Jadi ya orang-orang seperti inilah yang buat Indonesia itu pecah ya. Gitu ya. Joko Widodo. Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Gibran Raka Buming Raka. Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih-lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Prabowo Subianto. Ini bahaya ini. Aduh. Ini dulu dipuji-puji Pak Jokowi ya, ini mantan kadernya PDIP ini, mantan DPR RI dulunya. Sekarang udah sakit hati ya, itulah. Sakit hatinya membabi buta sampai anak-anaknya, ya kan? Masih melanggar HAM, belum selesai buat aku. Dia bawa-bawa lagi Pak Prabowo, ya kan? Masih melanggar HAM katanya kan? Aduh, itu udah sekarang jadi presiden, Bu. Itu udah bintang 4 itu, Bu. Sufmi Dasko Ahmad. Orang sebetulnya dia peliharaannya siapa sih? Harun Masiku. Nah itu, kita nggak tahu. Harun Masiku, dia agak kedip gitu matanya. Gitu. Ya, agak kedip gitu karena ini kadernya dia gitu, bagian dari mereka, komplotan mereka nih. Jadi gua harus seelegan mungkin gitu ya untuk jangan menghakimi nih Harun Masiku walaupun sudah menjadi daftar pencarian orang gitu ya. Lanjut teman-teman. Tahu dia tuh makhluk apa? Ya kok sampai kayak gitu dicari, sampai nggak ketemu. Di mana intelijen kita, ya kan? Dia ini sebenarnya disembunyikan apa udah dibunuh, kita nggak tahu. Iya. Ini pura-pura ini nih. Padahal ini muka-muka pembohong nih teman-teman ya. Kayaknya dia tahu ini. Saya tahu dia. Saya yakin dia tahu gitu ya. Makanya bisa ngomongnya begitu. Ini saya yakin dia masih bisa ini udah dibunuh gitu ya. Joko Widodo. Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Nah, ini video lagi teman-teman, poster Roy Suryo CS dibakar masyarakat di Malang ya. Unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoax dan Nah ini hoax ini harus dilawan teman-teman. tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar Ya harus ditahan kayak. gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoax dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Ya benar, nggak beretika, berlebihan gitu ya. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ngeri ya. Kita modal logika ini. Bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Ini kayaknya Rismon ini dia benci banget sama ini ya, Kapolri ya. Kayaknya Kapolri mulu, kayaknya ada dendam tertentu nih. Akhirnya dengan cara ini Rismon bakal ya ungkit-ungkit ya gitu ya.
Desmond bakal peliti Jokowi di pengadilan, menyerahlah Jokowi. Astaga. Oke, dikulitin ya, kita dengerin dulu ya. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalah mengganti Listio Wedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Ini keluar nih Bataknya ya. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri. Supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ? Karena ya Pak, ini ini saatnya lah gitu ya, antara pensiunan yang udah selesai gitu, melanjutkan estafetnya gitu. Selama ini ya yang ada adu domba, ribut dan akhirnya tidak membangun. Jadi Pak Prabowo ya merasa ini harus tetap dijaga ya, dijaga gitu. Kalau Bapak itu ibaratnya menjabat, Pak Rismo nanti menjabat menjadi menteri, terus apa yang udah dikerjakan sebelumnya gitu ya dihancurin lagi kan ribet gitu loh, gara-gara cuman dendam sesaat gitu ya. Orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut, ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau Jokowi, kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Ngeri kali, ngeri. Tapi di persidangan di ini kemarin di ILC katanya saya nggak lihat aslinya, nggak pernah lihat gitu ya. Yang viral aja yang saya ini dibilang ijazahnya kan kocak ya. Saya teliti. Kita modal logika ini, ya bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, Listio Sigit Prabowo, ya Kapolri yang Anda angkat sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Berdasarkan penjelasan dari pihak pendamping Pak Jokowi selaku pelapor kemarin, itu disebutkan bahwa barang bukti yang mereka sampaikan itu ada sekian puluh video, sementara ijazah S1, ijazah SMA, ijazah SMP, dan ijazah SD hanya diperlihatkan. Ini yang menurut kami sudah janggal dari sejak awal. Seharusnya, ya, selain video, puluhan video itu diserahkan, penyelidik harusnya meminta terutama ijazah S1 itu diserahkan atau diambil sebagai barang bukti. Kenapa? Karena pokok perkara yang sebetulnya itu ada pada klaim tentang ijazah S1 itu palsu atau asli. Karena itu ijazah itu yang paling menentukan. Tetapi kenapa polisi tidak melakukan penyitaan? Padahal itu barang bukti sudah dibawa. Pak Jokowi seharusnya juga punya kewajiban untuk menyerahkan sebagai dasar untuk menguji apakah klaim atau tuntutan masyarakat selama ini soal ijazah ini palsu, terbukti atau tidak. Karena ijazah inilah paling menentukan. Ini saya menjawab ya teman-teman, ini pengacaranya ini ya. Di sini ya mau diperlihatkan 1000 kali pun si pembenci tidak akan mungkin percaya gitu teman-teman. Iya, yakin saya. Mau ditunjukin sampai lecek juga, nggak bakalan, pasti dicari tahu kesalahannya. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. 3 tahun loh, 3 tahun sampai segitunya niatnya. Aduh, Egi, aduh. Pembahasan kita hari ini ya semoga dibukakan wawasannya ya buat teman-teman ya. Ya,
Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bagikan video ini, dan pastinya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar. Ayo sampaikan 10.000 1000 komentar di kolom komentar. Saya akan baca-baca teman-teman. Saya akan baca masukan dari kalian. Dan juga seperti ini saya akan baca komentar-komentar kalian di kolom komentar. Jadi jangan ragu-ragu memberikan komentarnya, karena komentar sudah saya buka lebar-lebar ya. Kolom komentar saya buka lebar-lebar buat teman-teman sekalian ya. Oke, itu aja. Jangan lupa juga follow Instagram saya, TikTok saya di leonardosirait.id. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu